Iya lur, ketemu mana ini dengan saya di pagi hari ini baru menikmati jalan pagi di jogging track lapangan Kelurahan Taman Kota Madiun. Nah ini lur, di suasana yang masih berkabut ini kita di area lapangan taman, tetapi tepatnya di sekitaran Jalan Ciliwung. Nah, Jalan Ciliwung itu ada beberapa gangnya banyak banget. Nah, di sini sekitar Ciliwung itu banyak nama jalan sing itu loh, lur. Sungai-sungai gitu ya. Nama sungai. Enek apa ya? Rokan. Terus apa meneh? Sungai apa meneh yang ada Serayu, Pitandui. Terus Progo, Jalan Progo, terus ada mulai nama-nama sungai itu di sekitar sini. Tapi ngopo ya lur, kok bisa ada nama-nama itu kok iso ngelompok sebuah daerah ini? Apa kira-kira? Ada yang mau menjawab? Ya, beberapa saat kalau kalian mikir, oh mungkin ada itu program KKN mahasiswa. Ya program pelangisasi terus dikasih nama sama semua dengan rumpunnya. Rumpun ada yang sungai gitu ya. Biasanya jalan-jalan itu seperti itu. Yang sing nama-nama sungai, ada nama-nama gunung, nama-nama apa lagi, nama-nama pulau gitu ya, nama-nama suku, nama-nama buah gitu, nama-nama ikan. Kayak kuis itu loh, itu ya loh. Nah itu menjadi kayak kekhasan waktu itu ya. Nah ini salah satu hebatnya Orde Baru, penyeragaman dirumpunkan gitu ya. Ya karena selama itu program apa pemberian nama jalan terutama itu selain kalau jalan besar jelas nama-nama pahlawan gitu ya loh, atau nama-nama pahlawan lokal, nama-nama pahlawan lokal yang ada di daerah itu misalnya, itu bisa jadi. Tapi sing nama-nama sing jalan yang mulai masuk kemudian bukan gang ya, kalau gang agak jarang gitu. Walaupun juga ada yang gang itu dinamai seperti itu. Itu memang dikelompokkan atau dikategorikan menjadi nama-nama tadi itu. Nama ikan, nama pulau, nama buah, nama suku, nama pulau gitu. Ben apa? Ben mudah untuk membedakan daerah yang satu dengan yang lain. Atau kalau lama-lama sudah hafal, oh ini jalan ini, kalau nama gunung itu di kelurahan A, kalau nama ikan itu ada di kelurahan C, kalau nama buah-buahan ada di kelurahan F misalnya. Itu untuk mengklasifikasi sebuah wilayah atau pemetaan wilayah. Sama dengan kayak di mana kantor pos itu ya loh. Kalau di kantor pos itu kan ada kode pos. Itu berarti 2 digit di depan itu menunjukkan provinsi misalnya. Yang digit yang ketiga itu menunjukkan kabupaten kota. Yang berikutnya kecamatan, terus yang terakhir adalah kelurahan. Mungkin seperti itu. Dan semua orang punya cara untuk memetakan wilayah berdasarkan lingkungan kerjanya ini. Termasuk nama-nama jalan ini yang ada di sekitar sini. Sekitar sini itu kan nama-nama sungai. Berarti kalau ada nama Ciliwung misalnya, Ciliwung, oh ini pasti daerah taman ini, pasti dekatnya sungai apa Jalan Rokan.
Indragiri, sekitar situ. Itu untuk menandai atau memudahkan orang mengingat sebuah wilayah. Itu fungsi pertama. Jadi mengingat, kemudian mengklasifikasi sebuah wilayah. Kalau itu berkaitan sama, itu bisa berlaku umum untuk penduduk yang masih baru ataupun masih lama, akan mudah mengingatkan itu ada di daerah mana atau mana. Kemudian apa fungsi berikutnya? Ya mudah diingat. Selain memetakan, nama-nama itu mudah diingat. Bayangke kalau itu yang dipilih itu nama-nama misalnya tumbuh-tumbuhan tapi pakai bahasa Latin. Bayangkan kalau ya sulit telur. Misalnya pohon trembesi, nama Latinnya apa? Yang ditulis itu nama Latin. Atau misalnya ini palem, nama Latinnya apa ya, kan mending jalan palem itu ya misalnya. Itu contohnya. Ya itu. Kemudian fungsi ketiganya, ditulisnya tidak sulit tadi ya. Kalau bahasa Latin sulit mengingat maupun menulisnya. Berikutnya itu yang paling bisa menandai itu kan akan mudah kalau kayak zaman kalau Pak Pos tadi kan pakai kode pos itu hanya sampai ke kelurahan ya. Tetapi kalau sampai ke mengirim surat atau bahkan sekarang itu di belanja online ya. Di belanja online itu enak suara mesin. Ada suara mesin. Itu misalnya belanja online. Kalau nama jalan itu mudah yang dikenali, mudah ditandai daerah mana, kemudian jalan apa, itu akan lebih enak mengirim. Pasti nyampe gitu ya. Sampai sing seneng belanja online. Mas-mas yang mengirim itu, kurirnya itu, apakah kesulitan mencari alamat kalian misalnya. Bayangkan kalau namanya itu penuh kode angka gitu. Blok. Misalnya wilayahnya juga hanya, kalau perumahan itu masih, tapi misalnya hanya nama kampung kemudian tidak ada jalan ya, kemudian juga tidak ada petunjuk yang lain, kan sulit mengirimnya itu kalau online. Jadi itu kira-kira fungsi dari nama jalan yang mudah, tapi juga bisa untuk membantu pekerjaan yang lain, pekerjaan dalam nanti sektor-sektor lain. Tadi kantor pos, belanja online, mungkin juga petugas pemerintah, kelurahan, ataupun BPS yang mendata atau mensurvei itu kan juga ada, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun misalnya sekarang yang berkembang dengan perumahan itu kan wis nama-nama itu yang dijual itu nama-nama asing itu ben regone biar walaupun daerahnya itu di pinggir agak pelosok masuk itu, tapi nama-namanya itu sekarang dibuat nama-nama ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Dan itu menunjukkan kawasan yang elit. Ya itu boleh-boleh saja, tapi biasanya jalan-jalan yang ada di dalamnya itu masih dipakaikan nama-nama yang mudah diingat. Misalnya saja jalan yang ada di dalam itu Jalan Mangga, tapi di nama
perumahannya itu misalnya Orchid Hill apa Bukit Orchid, itu mungkin aja, tapi di dalamnya itu dibuat nama-nama yang masih mudah untuk mencarinya gitu ya. Itu dah ya. Jadi nama-nama yang mudah itu yang tujuannya ya untuk memudahkan kita untuk memudahkan para pihak lain. Jadi nak gawe daerah ya aja sing angel-angel ya. Dan Madiun termasuk nama-nama yang mudah. Oke, gitu aja Lur. Semoga bermanfaat informasinya. Salam sehat selalu dan push.